Film diawali dengan mendengarkan seseorang yang bernama Yawang sedang diinterogasi atas pembunuhan yang melibatkan dirinya. Lalu cerita berpindah pada masa kecilnya. Saat itu ia menghampiri temannya yang bernama Xiao Tian, sedang dilatih oleh ayahnya. Lalu ayah Xiao Tian menawarkan Yawang bermain kuda-kudaan, yang mana ternyata Xiao Tianlah yang menjadi kudanya. Ayahnya mengatakan bahwa selama Yawang tidak habis menyebut nama negara, selama itu pun Xiao Tian harus push up, hingga akhirnya mereka beranjak dewasa. Kegiatan itu terus dilakukan oleh Xiao Tian. Yawang pun merasa kasihan karena tubuhnya yang juga semakin bertambah berat. Saat berangkat sekolah pun Xiao Tian harus menggunakan sepeda, sementara Yawang menyemangatinya dari dalam bus sekolahnya. Setibanya di sekolah, mereka pun bertemu. Di sana, mereka terlihat akrab, bahkan bisa dibilang lebih dari sekedar teman. Hal itu dapat dibuktikan ketika Yawang tidak senang melihat seorang wanita menghampiri Xiao Tian, yang mana wanita itu telah lama menunggu jawaban cinta dari Xiao Tian. Lalu saat Xiao Tian menolak wanita itu, tiba-tiba seorang guru telah berada di hadapannya. Guru yang terlihat killer itu bernama Pak Chen. Lalu untuk mengalihkan perhatiannya, Yawang sengaja menjatuhkan buku milik teman belakangnya. Dan rupanya di dalam buku itu terselip beberapa gambar porno, yang tentu saja itu berakibat fatal bagi temannya. Saat di rumah, Yawang mendapat tawaran dari ayahnya untuk menjadi guru les privat agar menambah uang jajannya. Yawang pun tertarik oleh tawaran itu. Dijelaskan bahwa dia akan memberi les pada seorang bocah yang bernama Si Amu. Kemudian ayahnya bercerita bahwa anak itu adalah anak teman baiknya dulu, yang mana telah bunuh diri ketika Si Amu berusia 4 tahun. Temannya nekat mengakhiri hidupnya karena masalah bisnis yang dihadapinya saat itu. Dan tidak lama ibunya pun gantung diri karena terlilit hutang. Hampir semua nasib buruk itu disaksikan oleh Si Amu. Sejak itu Si Amu pun mengalami depresi dan jarang berbicara. Kemudian Yawang terlihat sudah berada di rumah Si Amu. Saat itu ia melihat Si Amu sedang memperbaiki mainannya. Untuk mencoba mengambil perhatiannya, dia pun merebut mainan itu. Tetapi hal ini malah membuat Si Amu menjadi marah dan menggigit tangannya hingga berdarah. Karena tidak menyerah, di hari kemudian Yawang kembali mencoba mendekati Si Amu. Namun hal itu malah membuat Si Amu jadi mengamuk. Lalu beberapa waktu kemudian, Yawang mampu meredam kondisi itu. Semenjak itu, Si Amu pun memulai aktivitasnya dan semakin dekat dengan Yawang. Suatu hari Yawang bersama Si Amu menghampiri Xiao Tian. Pada saat itu Xiao Tian sedang latihan tembak. Karena Yawang tahu Si Amu suka dengan senjata, dia menyuruhnya untuk bermain. Ternyata kemampuan menembaknya melebihi Xiao Tian. Karena selain tepat sasaran, dia mampu melakukannya dengan cepat. Kemudian tiba-tiba datang sekelompok rombongan ingin membalas dendam kepada Xiao Tian, karena salah seorang kelompok itu telah dipukulinya. Karena jumlahnya yang banyak, Xiao Tian memutuskan melarikan diri bersama Yawang. Tetapi akhirnya mereka pun terkepung dan tidak ada jalan untuk keluar. Tiba-tiba Si Amu datang menodongkan senjatanya. Awalnya orang itu tidak takut. Namun setelah Si Amu menipunya, orang itu pun mengurungkan nyalinya. Tidak lama kemudian Si Amu justru malah memberitahu bahwa senjata tersebut memang palsu. Sehingga membuat orang tersebut menjadi kesal. Pada saat itu, Xiao Tian kemudian mencuri kesempatan itu untuk melarikan diri.
Akhirnya mereka pun luput dari kejarannya. Di hari berikutnya mereka pun semakin dekat, pergi bersama-sama dan berboncengan menggunakan sepeda. Lalu Xiao Tian pun kehilangan kendali saat sepedanya melaju kencang hingga akhirnya mereka pun terjatuh. Dan saat si Amu melihat guru lesnya habis mandi, membuat dia menjadi terbengongkan. Lalu timbul naluri-naluri jantannya dong. Kemudian Yawang menegurnya karena si Amu belum menjawab tugasnya satupun. Oleh sebab itu, sebagai hukumannya, Yawang mencoret-coret muka bocah itu. Hal ini dilakukan hingga si Amu beranjak dewasa. Kemudian si Amu diminta untuk mengambil sebuah buku gambar. Pada saat itu si Amu melihat sketsa wajahnya ketika ia masih kecil. Dan ketika Yawang menanyakan beberapa gambar yang hilang di albumnya, si Amu mengatakan bahwa dirinya telah mengambilnya. Setelah itu Yawang membimbingnya cara menggambar, dan momen itu membuat si Amu kembali merasakan getaran-getaran cinta di hatinya. Tidak lama kemudian Yawang terbangun dari tidurnya dan melihat si Amu juga tidur di sampingnya. Di sekolah, Xiao Tian ingin menunjukkan suatu surat yang mana itu adalah undangannya untuk menjadi tentara. Sepulangnya dari sekolah, ia mengajaknya ke suatu tempat dan di saat itu ia menyatakan perasaannya hingga mereka pun resmi berpacaran. Waktu berlalu, pagi pun tiba, di mana hari itu adalah hari keberangkatan Xiao Tian untuk masuk ke akademi militer. Sementara Yawang masuk ke universitas yang diinginkannya. Mereka pun harus menjalani LDRan dong. Pada saat di bus, si Amu ingin memberikan sesuatu kepada Yawang, tetapi karena ragu-ragu, dia pun mengurungkan niatnya. Sebelum berpisah di bus, Yawang berjanji akan menjemputnya dan mengajaknya untuk nonton bareng. Di tengah kesibukannya melukis, tiba-tiba dia mendapat kabar dari Xiao Tian. Sontak dia menuju ke jendela dan menjerit memanggil nama pacarnya itu, sehingga membuat objek gambarnya hilang konsentrasi dan mengakibatkan kaum hawa di ruangan itu teriak histeris setelah melihat pentolannya. Ih, gak suka gelai. Xiao Tian datang bersama teman SMA-nya dulu. Saat itu ia mengatakan bahwa dirinya hanya libur 1 malam. Tidak mau melewatkan kesempatan ini, mereka pun berkencan menggunakan mobil temannya. Dan tak lama kemudian, Yawang mendapat telepon dari si Amu. Yawang lupa akan janjinya kepada si Amu, bahwasanya sore itu seharusnya ia menjemput dan pergi nonton bersama si Amu. Mendengar Yawang sedang berkencan dengan Xiao Tian, tentu saja membuatnya cemburu. Di perjalanan pulang, ia dihampiri oleh teman sekolahnya. Teman itu menyukai dirinya, tetapi ia menolaknya karena hatinya hanya untuk Yawang. Kemudian Xiao Tian dan Yawang sedang berada di suatu tempat, yang mana Jingyu temannya tadi menyarankan Xiao Tian untuk ke tempat itu. Karena merasa sepi, Xiao Tian pun tak mau melewatkan kesempatan ini. Pada saat akan mengeksekusi, tiba-tiba polisi datang menggerebek. Lalu orang-orang yang sedang berwig-wig ria pun bermunculan. Belum sempat wig-wig dengan Yawang, Xiao Tian terpaksa harus melarikan diri. Tetapi akhirnya mereka tertangkap dan hal itu diketahui oleh ayahnya Xiao Tian. Akibatnya Xiao Tian terkena hukuman mengelilingi lapangan. Keesokannya, Yawang harus bersedih melihat sang pacar kembali untuk menjalankan pendidikannya. Tak lama kemudian, si Amu datang dan mengatakan bahwa gadis yang tidak pulang malam hari adalah gadis yang tidak baik. Singkat cerita, Yawang yang telah lulus dari kuliahnya, ia pun memulai karirnya. Pada saat itu, Yawang tampak senang mendapat pekerjaan barunya. Sesampainya di kantor barunya, Yawang langsung ditugaskan pergi ke perusahaan Head Group, di mana di sana ia bertemu dengan Tuan Su, yang mana dia adalah putra pemilik perusahaan tersebut.
Saat pertama kali melihat Yawang, Tuan Su pun langsung tertarik padanya. Di tempat lain diketahui Jingyu ternyata meminta pekerjaan kepada Yawang. Pada saat itu dia mengeluh karena ia mendapatkan kerja bagian lapangan. Merasa lelah, tiba-tiba matanya tertuju pada wanita seksi yang berjalan di depannya. Yawang memberitahu bahwa ia adalah manajer perusahaan tersebut. Tanpa basa-basi, Jingyu langsung mendekatinya dan mengajaknya berkenalan dong. Selain mesum, dia juga pandai menggombal. Pada saat itu, Yawang mendapat telepon dari Tuan Su dan ingin mengajaknya untuk menemaninya. Kemudian karena tidak suka, Yawang langsung menutup teleponnya. Namun tiba-tiba dia datang menjemputnya. Karena Tuan Su mengancam akan memberhentikan proyek itu, terpaksa Yawang harus menuruti kata-katanya. Sementara Jingyu menawarkan manajernya untuk ngopi. Kesal karena Yawang menolak ajakannya, Tuan Su melaju mobilnya dengan kencang membuat Yawang menjadi takut. Setelah mobilnya berhenti, dia juga mengatakan bahwa Yawang tidak bisa menghindarinya. Di tengah perseteruannya, si Amu datang lalu membawa Yawang. Sukses mengerjakan proyeknya, sang juragan menyewa sebuah villa untuk merayakan keberhasilan proyek itu. Saat pesta berlangsung, Jingyu menunjukkan kebolehannya dan disaksikan oleh sang manajer dan juga Yawang. Tak mau kalah, sang manajer pun menunjukkan aksinya, sehingga membuat orang yang ada di situ menjadi terpukau. Sementara Yawang tengah asik berbicara pada pacarnya lewat ponsel. Setelah selesai mengobrol, tiba-tiba Tuan Su muncul dari kolam renang. Ternyata pemilik villa tersebut adalah dirinya. Lalu Yawang berusaha menghindarinya, namun malah tercebur di kolam renang itu. Yawang kemudian pulang dengan basah kuyup. Tuan Su yang tidak henti-hentinya mengejar Yawang hingga membuat Yawang hampir celaka. Untung saja dia diselamatkan oleh si Amu yang pada saat itu akan menjemputnya. Tak lama setelah tertabrak, si Amu pun kembali bangun dan mengancam akan membunuhnya jika dia mengganggunya kembali. Sesampainya di rumah, Yawang merawat luka-lukanya. Di tempat itu, Yawang melihat kalung yang rupanya telah lama diinginkannya, yang ternyata si Amu saat itu membelikannya tetapi belum sempat memberi pada Yawang. Yawang malah mengira bahwa si Amu telah mempunyai pacar. Saat akan merebut kalung itu, tanpa sengaja mereka terjatuh di kasur membuat si Amu bernafsu akan menciumnya. Tetapi aksinya gagal karena Yawang menolaknya. Lalu masangkan kalung itu pada Yawang. Semenjak itu Yawang baru tahu bahwa si Amu ada rasa terhadap dirinya. Lalu Shin berpindah di tempat lain, di mana Jingyu yang pada saat itu sedang berniat nakal pada Xiao Shui. Karena terbaca, ia pun hanya dapat mencicipinya di dalam mobil. Dan hampir saja Jingyu mendapat pepaya gantung di malam itu. Keesokan harinya, Xiao Tian ternyata pulang dan menghampiri Yawang. Kemudian disusul Jingyu yang ternyata telah jadian dengan manajernya itu. Lalu mereka berkencan bersama-sama di sebuah restoran. Xiao Shui merasa risih ketika beberapa lelaki melihat dadanya. Karena Jingyu saat itu malah menertawainya, membuat Xiao Shui menjadi marah. Hingga akhirnya ia menangis dan memperlihatkan dirinya yang asli. Merasa bersalah, Jingyu pun menunjuk wujud aslinya, hingga mengundang tawa pengunjung restoran tersebut. Saat itu, Xiao Shui tiba-tiba pergi meninggalkannya, tetapi tidak lama kemudian ia kembali lalu memeluk Jingyu. Di perjalanan pulang, Xiao Tian memberi Yawang cincin pertunangan. Dia mengatakan bahwa dirinya akan menikahinya setelah lulus akademi nanti.
Pada malam itu, Yawang terlihat sangat bahagia, sementara si Amu malah sebaliknya. Pada suatu ketika, Yawang tengah menghadiri sebuah acara kantor, dan Yawang terkejut ketika pesta itu adalah untuk merayakan kenaikan jabatan Suweiran. Hingga setelah mereka bertemu, Suweiran mempunyai niat buruk kepada Yawang. Saat itu ia memberikan obat bius pada minumannya. Dan tak lama kemudian, setelah Yawang tidak sadarkan diri, Suweiran membawanya ke kamar. Hingga akhirnya ia tak berdaya ketika Suweiran memperkosanya. Sempat dimarahi oleh ibunya karena tidak pulang semalaman. Kemudian menyadari bahwa Yawang sedang tidak baik-baik saja. Pada saat itu si Amu terlihat akan mengamuk, dan tanpa bertanya dia pun langsung pergi mendatangi pelaku yang sudah pasti adalah orang yang selama ini ia ketahui sering mengganggu Yawang. Sesampainya di kantor, si Amu akhirnya bertemu dengan Suweiran. Tanpa berlama-lama si Amu lalu menembaknya. Suara tembakan itu membuat seisi kantor menjadi histeris, termasuk Yawang yang menyusul saat itu. Melihat Suweiran sudah tergeletak, Yawang mengajak si Amu untuk pergi karena polisi telah datang. Si Amu memutuskan untuk kabur sendiri agar Yawang tidak terlibat pembunuhan itu. Xiao Tian menanyakan keadaan Yawang karena beberapa hari Yawang tidak mengangkat teleponnya. Saat itu ibunya harus berbohong dan mengatakan bahwa Yawang hanya sakit demam. Suweiran ternyata tidak mati dan ia sedang dirawat di rumah sakit dalam keadaan tidak sadarkan diri. Tak lama kemudian, setelah melakukan pengembangan, polisi mengetahui bahwa Yawang berada saat pembunuhan terjadi. Akibatnya dia diinterogasi sebagai saksi. Setelah 2 bulan berjalan, si Amu melihat berita dari televisi bahwa akhirnya Yawang ditetapkan sebagai tersangka. Tetapi karena sedang hamil, polisi belum menahannya dan menunggu masa hukuman. Diketahui dari percakapan orang tuanya, jika si Amu tertangkap, ia akan dituntut sebagai pembunuhan berencana dan akan mendapatkan masa tahanan selama 7 tahun. Agar si Amu selamat, Yawang mendatangi orang tua Suweiran dan mengancam akan mengaborsi cucunya jika ia tidak mau melepaskan tuntutannya. Ia pun menyetujui permintaannya dan akan dinikahkan dengan Suweiran setelah sadar. Di sisi lain, ibu Yawang terkejut ketika Xiao Tian datang ingin bertemu dengan Yawang. Hingga akhirnya ia mengetahui kejadian sebenarnya dan diminta untuk melupakan Yawang. Hal itu tentu saja membuat Xiao Tian terpukul. Tak lama setelah Suweiran sadar, ia akan dibawa pulang oleh ayahnya dan juga Yawang. Tiba-tiba si Amu kembali muncul sambil menodongkan senjatanya untuk membawa Yawang. Si Amu membawa Yawang ke suatu tempat di mana ia memintanya untuk mengaborsi kandungannya. Si Amu mengatakan bahwa betapa sengsaranya bayi itu ketika lahir lalu mengetahui kejadian ini. Karena si Amu memaksanya, Yawang pun tidak punya pilihan lain. Di samping itu, Xiao Tian mendatangi Suweiran untuk memberikan pelajaran. Ia juga mengatakan bahwa jika dirinya bukan tentara, tentu saja saat ini dia sudah mati. Tetapi sebagai gantinya, ia akan membiarkannya hidup. Dan di saat Suweiran dalam keadaan bahagia, Xiao Tian memastikan akan berada pada saat itu juga untuk menghancurkan kebahagiaan itu. Kemudian di saat Yawang mulai sadarkan diri, ia menanyakan tanggal pada saat itu. Bahwasanya Yawang mengingatkan bahwa Xiao Tian akan segera lulus dari akademinya. Sementara Xiao Tian yang pada saat itu hanya bisa menangis karena harus menerima kenyataan bahwa wanita yang dicintainya selama ini telah dinodai orang lain. Kemudian Yawang memberikan separuh kalungnya itu untuk si Amu sebagai hadiah ulang tahunnya.
Setelah itu saat Yawang sudah tertidur, si Amu menciumnya lalu pergi dan meninggalkan surat yang berisi bahwa dia akan menyerahkan diri ke polisi. Ia juga mengatakan meski dirinya tidak mampu menggantikan posisi Xiao Tian di hatinya, dia akan tetap mau melakukan apa saja dan selalu ada saat Yawang membutuhkannya. Singkat cerita, sidang pun berlangsung dan si Amu ditetapkan pada pasal pembunuhan, kemudian akan menghadapi masa tahanan selama 7 tahun. Sedangkan Suweiran dituntut oleh Yawang tentang pemerkosaan. Akibatnya akan menghadapi masa tahanan selama 10 tahun. Setelah itu, Xiao Tian dan Yawang pun membahas tentang hubungannya, yang mana Xiao Tian tetap ingin bersama dengan Yawang. Namun sebaliknya, Yawang memutuskan untuk mengakhiri hubungannya yang telah dijalin bertahun-tahun. Meski Xiao Tian benar-benar mencintai Yawang, akan tetapi si Amulah yang selalu ada dan mau melakukan apa saja untuk dirinya. Kemudian Yawang mengunjungi si Amu di tahanan. Tetapi tidak berlangsung lama, si Amu mengatakan kepadanya untuk tidak menemuinya lagi. Lalu sebelum berpisah sambil menangis, ia mengatakan bahwa dirinya akan menunggunya. Pada saat itu, Xiao Tian menyadari bahwa Yawang telah pergi dari rumah. Kemudian dia pun bergegas pergi ke stasiun untuk menemuinya. Dan akhirnya dia melihat Yawang telah berada di dalam kereta. Pada saat itu Yawang teringat di masa lalunya ketika ia ditinggalkan oleh Xiao Tian. Hingga perlahan kereta pun menjauh meninggalkan Xiao Tian dan film pun tamat.